Jumpa lagi di channel Babe Rahman, channel yang memberikan tips teknik negosiasi kredit macet di lembaga keuangan. Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas surat dari Ibu Marleni dari Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Beliau menceritakan bahwa beliau saat suaminya masih hidup, itu ya, punya pinjaman di sebuah bank pemerintah, 2 pinjamannya. Pinjamannya rekening koran dan modal kerja dengan total pinjaman 2 miliar rupiah dan menggunakan 6 jaminan, 6 sertifikat. Usaha beliau adalah rumah pemotongan hewan. Jadi dia punya kandang sapi gitu, sapinya dipotong kemudian dijual ke pasar-pasar, ke pedagang-pedagang sapi. Nah, beberapa tahun berjalan kreditnya mengalami kendala, kemudian beliau si suami ini, almarhum ini mencoba mencari suntikan dana dengan cara menawarkan investasi ke beberapa koleganya dan didapatlah suntikan dana sekitar 2 miliar lagi dari beberapa orang. Nah, ternyata usaha beliau memang tidak lagi bisa diandalkan untuk mengangsur karena selain kewajiban mengangsur, sekarang dia juga harus bagi hasil dengan para investor. Nah, qadarullah, malang tidak dapat ditolak, untung tidak dapat diminta, rupanya ajal menjemput beliau. Sehingga saat ini Bu Marleni ini ditinggali usaha yang sudah menyusut dan kemampuan membayar pun sudah berkurang drastis, ditambah tagihan dari para investor yang tetap menuntut bagi hasil sesuai yang diperjanjikan. Jadi dia sekarang menghadapi banyak tagihan dari para investor dan dari bank sendiri seperti itu. Nah, saat ini beliau dalam ketakutan, dalam kecemasan, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini. Nah, setelah berkonsultasi dengan kami kemudian tentu memperdalam permasalahannya, yang digunakan jaminannya apa saja, sementara saat ini mengapa usaha beliau sudah menyusut, apakah karena modal dagangan yang habis, ataukah karena persaingan, atau karena apa ya, kalau mengingat usaha rumah pemotongan hewan itu kan mungkin daging sapi di waktu-waktu tertentu tentunya justru meningkat konsumsinya, tapi di hari-hari biasa tentu juga mungkin tidak banyak berkurang ya, karena pasti akan ada orang yang membutuhkan daging sapi untuk kebutuhan-kebutuhan bisnisnya atau mungkin untuk dikonsumsi sendiri. Artinya kalau dari bisnisnya saya merasa beliau baik-baik saja gitu. Dari diskusi kami saya menyimpulkan bahwa bisnisnya masih baik-baik saja. Cuman karena adanya beban pengeluaran tambahan, karena saat ini beliau si suami ini harus berbagi keuntungan dengan para investor, sehingga yang semula dia mencari investor tujuannya adalah untuk menyuntik dana, tapi karena mungkin perjanjian bagi hasilnya terlalu besar, melampaui beban yang bila dia dapat investasi dari bank, akhirnya justru tidak menjadi lebih baik, usahanya malah semakin memburuk kayak gitu ya, karena bebannya lebih besar lagi sekarang. Nah, dari diskusi itu saya simpulkan bahwa untuk sementara para investor tentu tidak menjadi prioritas dulu ya, karena itu perjanjiannya adalah perjanjian investor dengan si suami, sedangkan si istri tidak pernah tahu gitu. Bahkan si istri ini, Bu Marleni ini, baru tahu ternyata banyak yang investasi itu ketika banyak yang nagih dengan membawa bukti-bukti investasinya gitu. Dan Bu Marleni mengakui bahwa memang dia ada beberapa yang dia ketahui yang berinvestasi kepada si suami, dan itu biasanya dari kalangan
saudara sendiri, nggak lebih dari 5 orang, ternyata yang datang menagih itu hampir 30 orang. Nah, tentu ini menjadi permasalahan tersendiri. Nah, saya akan fokus sampaikan kepada beliau, Ibu sekarang fokus dulu menghadapi banknya dulu. Kalau memang Ibu masih mampu mengangsur, ya angsurlah seperti sedia kala kayak gitu ya. Daripada Ibu nanti fokus membayar ke investor sementara banknya diabaikan, dan sementara bank itu tentu ada jaminan yang bila diabaikan pasti akan dilelang seperti itu. Nah, tapi dari 6 jaminan yang diserahkan itu 3 diantaranya adalah tanah kosong, dan saya anjurkan agar dilakukan penebusan secara parsial. Apa itu penebusan parsial? Penebusan dengan cara satu persatu asetnya dijual. Jadi sebelum dilelang, sebelum sampai lelang, saya anjurkan ibu ini untuk menanyakan dulu ke bank masing-masing sertifikat itu tebusannya berapa. Karena di setiap sertifikat, setiap agunan yang diserahkan itu pasti ada nilai likuidasinya, nilai pengikatannya. Silakan ditanyakan ke bank, saya mau nebus misalnya sertifikat yang di Jalan Sudirman misalnya. Nah, coba tanya berapa penebusannya. Nanti bank akan menyampaikan gitu. Nah, dengan skala prioritas itu, Ibu bisa menunda lelang. Ibu bisa meminimalisir lelang. Dengan cara tadi, menjual secara parsial, satu persatu. Jadi misalnya dari 6 jaminan, cari yang paling mudah dijual. Cari yang paling marketable. Misalnya ada tanah yang di pinggir jalan raya, tanah kosong di pinggir jalan raya, dan bisa digunakan untuk berbagai fungsi. Buat jualan, buat bangunan, kantor, buat rumah tinggal, buat apartemen, dan sebagainya. Nah, itu yang diprioritaskan dijual, yang berpotensi mudah mencari pembeli. Nah, tanyakan dulu ke banknya berapa nilai tebusannya, kemudian Ibu sudah punya angka di situ, maka Bapak Ibu bisa menjual di atas angka itu. Katakan misalnya nilai penebusannya 800 juta, dan Bapak Ibu misalnya dapat pembeli dengan angka terendahnya 900 juta. Ya udah, lepas saja kepada yang bersangkutan. Nah, orang itu diajak ke bank, membayarnya di bank biar dia yakin. Jadi yang 800 juta setorkan ke bank, yang 100 juta Ibu terima. Nah, sertifikat keluar, maka Bapak ini bisa langsung, pembelinya bisa langsung bawa pulang sertifikat, dan Ibu punya peluru ya, peluru tambahan 100 juta. Begitu seterusnya. Cari lagi agunan yang bisa dijual lebih mudah. Biasanya yang bisa dijual lebih mudah itu satu, karena tidak ada bukan tidak ada, letaknya strategis, kemudian bisa banyak fungsi, misalnya tanah kosong atau mungkin kios ataupun mungkin toko gitu ya, ataupun rumah tapi bentuknya ruko gitu. Jadi orang tertarik untuk membeli tidak hanya berpikir untuk satu fungsi, tapi bisa beberapa fungsi. Nah, itu cenderung marketable. Apalagi kalau lokasinya strategis. Nah, cari lagi yang kedua. Misalnya yang kedua nilai tebusannya 1 miliar gitu. Ya udah, cari pembeli dengan angka di atas tebusan 1 miliar. Misalnya dapat pembeli 1,2. Ajak lagi ke bank untuk nebus sertifikat tersebut. Bayaran 1 miliar ke bank, yang 200 uangnya diterima. Pembelinya bisa langsung bawa pulang sertifikatnya. Tentunya harus diroya dulu ya. Nah, Ibu ini sudah meminimalisir resiko lelang. Karena dengan 2 penebusan saja, misalnya tadi 1 miliar dengan 800 juta, sudah 1,8, tinggal 200 juta. Tentu yang berikutnya adalah bagaimana mencarikan pembeli lagi untuk agunan yang lain. Jadi kepada Ibu Marleni, fokus ke banknya dulu. Karena saat ini Ibu memang sudah tidak bisa mengangsur atau tidak bisa memprioritaskan membayar banknya, ya paling sekarang yang bisa dilakukan adalah menjual aset secara parsial, penebusan secara parsial. Itu juga solusi
agar tidak dilelang ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya pinjaman dengan jaminan banyak ya, seperti kasus Ibu Marleni ini punya jaminan sampai 6. Biasanya kalau pinjaman besar itu pasti ada beberapa jaminan. Nah, lakukan penebusan secara parsial. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menurunkan baki debitnya ya, menurunkan tunggakannya. Karena dengan menurunkan tunggakan, bank akan merubah kebijakannya. Misalnya tadinya mungkin harusnya Anda harus dilelang karena cukup mengganggu kesehatan bank, karena tunggakannya misalnya pinjaman rekening koran, kemudian sudah jatuh tempo, kreditnya misalnya 2 miliar. Nah ini kan sekali nunggak 2 miliar gitu, maka bank akan terganggu, likuiditasnya terganggu, kemudian NPL-nya juga meningkat banyak, maka agar meminimalisir risiko dilelang dengan cara penebusan parsial. Nah, kalau dua saja kasus, kembali ke Bu Marleni ya, kalau dua saja sudah cukup untuk menurunkan plafon, saya rasa bank akan mempertimbangkan untuk tidak jadi melelang karena sisa kreditnya tinggal 200 juta saja, tinggal Bu Marleni bisa mencari aset lain yang bisa dijual lagi untuk melunasi. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau dalam posisi seperti Bu Marleni untuk mengangsur lagi pun rasanya berat ya, effortnya terlalu tinggi, harus kerja keras, harus mencari tambahan utangan untuk menambah angsuran kayak gitu. Nah, hentikan ya. Kalau udah seperti itu keadaannya, hentikan, jangan dipaksakan. Karena nanti justru akan memperburuk bisnis Bapak Ibu sendiri gitu ya, karena dipaksakan untuk mengangsur, bahkan mungkin harus nyedot modal untuk setor, itu berbahaya. Lebih baik hentikan, kemudian berusaha menjual aset. Nah, yang sering terjadi ini teman-teman banyak yang kemampuan mengangsur sudah tidak ada, tapi menjual aset pun masih sayang. Itu yang konyol, itu yang berbahaya. Saya sudah katakan, kredit macet adalah bom waktu lelang. Bisa menjadi mengarah kepada lelang. Nah, itu yang harus dipertimbangkan daripada ke lelang, ya mending dijual sendiri. Daripada bank terpaksa ambil keputusan lelang, ya usahakan menjual sendiri. Karena dengan menjual sendiri, Bapak Ibu bisa mendapatkan harga terbaik, Bapak Ibu bisa menentukan harganya sendiri, seperti itu. Dan tentu akan lebih menguntungkan kalau menjual sendiri. Nah, yang juga sering terjadi adalah Bapak Ibu dalam kondisi kreditnya macet, itu bukannya mempertimbangkan untuk melunasi dengan menjual aset, tapi memaksakan diri untuk tetap bisa mengangsur. Nah, itu yang sering terjadi juga. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara gali lubang tutup lubang. Untuk mengangsur, dia cari pinjaman baru, dia cari seberangan sana sini untuk bisa mengangsur, hanya untuk menjaga nama baiknya di bank satu ini, tapi dia tanpa dia sadari, dia membuka pinjaman-pinjaman tempat lain yang berpotensi itu akan menambah beban pikiran, karena pada saat pinjaman yang kemarin belum bisa dibayar, sekarang udah pinjam lagi ke orang lain lagi untuk mengangsur. Apakah akan terus menerus seperti itu? Tentu tidak ya. Itu menjadi bom waktu dan membahayakan psikologis ibu sendiri, bapak ibu sendiri. Maka saya selalu sampaikan, kalau sudah tidak mampu mengangsur, jangan dipaksakan dengan cari utangan baru. Itu konyol. Apalagi mau di take over ya. Kadang-kadang ada pegawai bank yang dalam tanda kutip nggak mau pusing-pusing ketika dia jumpai debiturnya sudah kewalahan mengangsur, menunggaknya sudah semakin besar, semakin banyak, bulan tunggakannya semakin banyak, dia mencoba mencarikan pinjaman di lembaga keuangan lain alias di take over. Itu juga jangan mau. Itu hanya untuk kepentingan bank sendiri. Anda akan semakin rugi. Karena apa?
pokok dan bunga di bank yang lama di take over ke bank yang baru menjadi pokok utang baru. Ya, misalnya pinjaman Bapak Ibu misal tinggal 400 juta. Ditambah bunga katakan 50 juta. Kemudian di take over ke bank lain. Keluar 450 juta. Bapak Ibu nggak ngangsur, nggak terima uang, tapi Bapak Ibu punya utang baru dengan pokok utang 450 juta. Yang tadinya hanya 400 juta, jadi 450 juta karena pokok dan bunga yang Bapak Ibu bayarkan di bank yang lama itu karena dengan menggunakan kredit baru menjadi pokok utang baru. Nah, itu yang namanya menambah beban utang padahal tidak menambah modal usaha, ya. Jangan lakukan seperti itu. Itu konyol itu namanya. Terus yang juga sering dilakukan itu apa? Karena pertimbangan reputasi. Jadi akhirnya konyol, tidak rasional, cenderung melakukan hal yang bodoh dengan mau di take over, mencari utangan baru hanya sekedar untuk mengangsur. Itu kekonyolan-kekonyolan yang sering terjadi di saat kita masih mempertimbangkan reputasi, mempertimbangkan harga diri, apa kata dunia, sehingga akhirnya tidak rasional. Apa yang dilakukan hanya menambah beban pembayaran Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, kalau sudah tidak mampu mengangsur, sudah berat rasanya, pertimbangkan jual asetnya. Tidak perlu berlama-lama dalam kubangan kredit macet. Karena kredit macet itu adalah toksik, akan mengganggu kesehatan mental Anda. Seperti itu ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.